Materi tentang kucing memberikan pengalaman yang berharga terutama dalam peningkatan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kucing menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi pemandu rekan guru yang lain dalam menganalisis data hasil pembelajaran, merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan pembelajaran, dan melakukan refleksi berdasarkan umpan balik dari murid untuk perbaikan kualitas praktik pembelajaran. Supervisi oleh kepala sekolah juga dibutuhkan dalam rangka bahan refleksi diri dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan supervisi terkadang muncul perasaan tidak nyaman, baik dalam diri supervisor maupun guru yang disupervisi. Hal ini membutuhkan sebuah teknik tersendiri untuk meminimalisir perasaan tersebut. Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah teknik kucing. Teknik kucing menempatkan supervisor dan guru yang disupervisi membangun kemitraan yang setara, di mana guru sendiri yang akan mengambil keputusan dalam rangka perbaikan kompetensinya. Supervisi sebagai coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan secara aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot, yang akhirnya guru yang akan membuat keputusannya sendiri dengan memaksimalkan potensinya. Teknik Tirta merupakan teknik kucing dengan menyajikan langkah yang mudah diterapkan, sehingga guru lebih mudah mengembangkan kemampuan dalam menggali potensi rekan guru lain. Dengan hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot dengan rasa, seorang coach akan membawa kuci menemukan ide-ide dan gagasan sendiri dalam rangka meningkatkan potensinya. Alur Tirta merupakan suatu teknik dalam percakapan kucing, yaitu dengan menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan, menggali dan memetakan situasi saat ini atau yang disebut identifikasi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi, dan berkomitmen akan langkah selanjutnya dalam tanggung jawab. Sedangkan rasa merupakan kompetensi atau kemampuan mendengarkan dan bertanya dengan menangkap kata kunci dari klien atau receive, memberi tanda, acknowledge, menerangkan percakapan, summarize, dan bertanya, ask. Berdasarkan pengalaman dari ketiga kompetensi kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, hal yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot berasal dari mendengarkan jawaban kuci dan bersifat terbuka. Hal ini disebabkan karena terkadang coach terjebak pada pertanyaan yang tertutup dengan melontarkan pertanyaan yang menuntut jawaban ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan jawaban tertutup lainnya. Dalam supervisi klinis terdapat 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pra-observasi merupakan dialog antara coach dengan kuci yang dilakukan sebelum observasi kelas dimulai. Tujuannya adalah membangun kepercayaan guru kepada supervisor, memberikan perasaan tenang, dan membangun kesepakatan mengenai aspek pengembangan yang akan diobservasi. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang disepakati.
Pasca observasi merupakan percakapan setelah observasi untuk menganalisis data observasi, percakapan umpan balik, perencanaan pengembangan, dan rencana aksi pengembangan diri. Semua langkah tersebut dilaksanakan menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Menurut pengalaman, supervisi dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi kelas dan menilai apa yang dilakukan guru tanpa adanya tindak lanjut. Hasil dari supervisi hanya dijadikan sebagai bahan laporan tanpa ada pengembangan kompetensi guru secara berlanjut, karena guru tidak mengetahui hasil dari supervisi. Setelah mempelajari teknik kucing, gambaran dalam proses supervisi yang dikemas dalam kegiatan yang santai, bermakna, reflektif, dan hangat akan terwujud. Teknik kucing dapat meningkatkan kenyamanan hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan akan mewujudkan proses perbaikan secara terus-menerus melalui proses refleksi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, proses kucing diterapkan dengan memberikan pertanyaan berbobot pada murid dalam menentukan minat murid terhadap materi. Guru akan memberikan perhatian penuh kepada murid dengan menggali potensi murid, dan guru akan mendengarkan dengan aktif sehingga akan mampu menangkap kebutuhan siswa. Melalui kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan pengambilan keputusan dengan penerapan kucing, diharapkan seorang coach akan mampu hadir dengan penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga bisa menuntun coach menemukan ide dan solusi yang tepat bagi permasalahannya. Salam bahagia.